Ya, sekarang kita coba memahami konsep. Jadi merumuskan konsep dalam critical writing. Kalau dalam listening dan reading, kita mendengarkan atau membaca dan mengidentifikasi konsep yang diberikan oleh penulis atau oleh pembicara. Tapi dalam writing, konsep adalah apa yang kita gunakan ya untuk menjelaskan topik yang akan kita bahas. Karena itu tentu berbeda. Ya. Konsep pada prinsipnya adalah apa yang dibahas atau apa yang ditulis. Secara sederhana ya begitu, apa yang dibahas dan atau mau ditulis. Objek untuk dinalar, ya, objek untuk dianalisis. Nah, konsep juga dipahami sebagai gagasan atau pemikiran, terutama gagasan ya, tentang sesuatu, tentang topik ya, yang kita bahas itu. Konsep juga dipahami sebagai ide pokok, ya, penamaan terhadap gejala atau realitas yang sedang dibahas. Karena itu konsep bersifat abstrak, ya, deduktif, dan bukan empirik, pengalaman. Itu nanti kita lihat di informasi. Ya. Jadi perbedaan antara konsep dan informasi adalah konsep itu abstrak. Sebuah abstraksi untuk menjelaskan realitas, ya, untuk membuat kita memahami apa yang mau dibahas. Ya. Sementara nanti informasi adalah fakta-fakta, data, ya, bukti berkaitan dengan realitas. Tapi itu kita akan bahas tersendiri. Yang terkategori sebagai konsep itu ya teori-teori, rumus, formula ilmiah itu juga termasuk konsep. Definisi, kategori, tahapan, jenis-jenis, bentuk, ukuran. Jadi misalnya menjelaskan jenis, membahas tentang COVID-19. Ya. Lalu ada penjelasan tentang jenis-jenis COVID misalnya. Ya. Atau berapa tahapan orang terkena COVID misalnya. Itu teori, ya. bersifat teoritik. Karena mencoba menjelaskan konsep dari COVID-19 itu. Atau misalnya menjelaskan tentang ukuran. Kalau kita membahas konsep, misalnya konsep rumah atau konsep baju misalnya, pola baju. Itu bisa juga menjelaskan ukuran. Ukuran-ukurannya apa saja, yaitu masuk dalam konsep. Ya. Lalu hukum, prinsip-prinsip ilmiah itu juga masuk dalam konsep. Model-model seperti ini, gambar-gambar ini ya. Nah, misalnya hukum permintaan dan penawaran, ini kan gambar model. Atau misalnya skema, ya. Skema itu juga konsep. Skema itu konsep untuk memahami struktur berpikir ya, dari apa yang mau ditulis kan gitu ya. Itu juga masuk dalam konsep. Paradigma, apakah naturalistik, fenomenologis, atau transcendentalistik. Nah, itu paradigma, itu masuk dalam kategori konsep. Kadang-kadang hipotesis itu juga bisa dilihat sebagai konsep. Pertama, dalam reading. Ya. Dalam reading itu, kalau kita menemukan ada hipotesis, rumusan hipotesis, maka itu masuk kategori konsep. Nah, kalau kita itu bisa juga dia masuk dalam konsep, tetapi akan lebih tepat memang rumusan-rumusan yang berbau hipotetis itu diasumsi ya. Artinya sesuatu kita yakini tetapi belum terbukti. Ya. Jadi bisa ada menempatkan di apa namanya di asumsi, bisa juga di konsep. Tapi pada prinsipnya di konsep itu harus sesuatu sudah teruji. Ya. Sekitar hipotesis itu biasanya apa yang kita bayangkan seperti ini. Kalau ini maka itu. Atau kita yakini kalau ini maka itu. Proposisi itu juga masuk konsep. Keterangan ahli atau pakar. Ya. Jadi pakar yang menjelaskan bahwa COVID-19 seperti ini, seperti itu. Nah itu juga konsep. Jadi apapun yang digunakan untuk menjelaskan ide pokok yang mau kita bahas, mau kita tulis. Ya. Nah, itu semua disebut dengan
konsep. Nah, syarat ya yang harus dipenuhi oleh konsep itu standar penalarannya itu adalah clarity. Konsep harus clear, artinya harus terdefinisikan secara jelas agar dipahami oleh pembaca. Karena ada konsep yang tidak umum dalam penjelasan. Ya. Kita contoh misalnya yang bisa membingungkan itu begini. Misalnya apel ya. Orang menyebut apel, lalu bisa saja orang memahami apel yang dimaksud adalah apelnya Steve Jobs kan gitu ya. Tapi ada juga yang memahami itu buah apel. Ini dua hal yang berbeda karena itu harus clear, harus clarity. Konsep harus clarity. Kenapa? Itu adalah model bersama yang kita ingin kita pahami sama dengan pembaca akan pahami. Jadi itu model dunia sebenarnya, model realitas. Nah, itu sebabnya konsep harus clear, ya. Standarnya harus clarity. Dia juga akurat. Akurat artinya dia harus secara tepat bisa membantu kita untuk menjawab purpose, ya, atau membahas question. Ya. Dia secara tepat membawa kita untuk menjelaskan persoalan atau question yang itu dibahas dengan presisi atau dengan tepat. Yang berikut tentu relevan. Jadi standar yang berikut dari konsep adalah relevan, yaitu relevan dengan purpose dan question. Saya sudah sering buat contoh ya. Anda mau menulis tentang perbedaan kualitas berpikir kritis antara perempuan dan laki-laki, tapi konsep yang digunakan adalah gender. Nah ini kan tidak relevan. Betul, sama-sama tentang perempuan dan laki-laki. Tetapi mengapa gender tidak relevan? Karena gender secara tidak secara spesifik membahas tentang perbedaan dalam hal kualitas critical thinking, keterampilan berpikir kritis. Jadi dua hal yang berbeda. Karena itu sekali lagi konsep harus relevan. Ada pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai clue untuk memeriksa konsep. Pertama, apakah ide utama yang saya gunakan dalam pemikiran saya atau dalam pembahasan saya? Apakah ide ini bisa dipahami? Yang berikut, apa teori yang saya gunakan dalam tulisan ini? Ya, teori yang digunakan sebagai acuan dalam tulisan ini. Apakah ada teori yang satu ada teori yang bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang konsep yang hendak saya bahas. Kalau demikian, maka harus mencari teori yang lebih lengkap itu. Jadi, supaya betul membuat konsep itu menjadi jelas, clarity tadi ya. Atau misalnya pertanyaan bagaimana pendapat ahli terkait dengan topik ini. Kalau kita ingin membahas, melihat hubungan antara katakanlah pembelajaran online dengan efektivitas belajar mengajar barangkali. Kita harus cari pendapat ahli yang membicarakan kaitan antara dua itu, antara pembelajaran online dengan efektivitas belajar. Jadi harus ada pandangan ahli itu, yang kita bisa dapatkan dari buku-buku jurnal atau karya-karya ilmiah yang lain. Atau bisa juga apa hipotesis utama yang saya gunakan. Itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Apakah definisi atau konsep atau istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan saya itu menggunakan definisi yang sudah baku, sudah mapan, atau definisinya agak berbeda ya. Karena dalam tulisan ilmiah bisa juga disebut dengan definisi operasional. Walaupun definisi operasional itu tidak boleh lari jauh ya dari definisi yang originalnya, definisi yang sebenarnya. Definisi operasional sebenarnya sebuah upaya untuk mengadaptasi atau menyesuaikan definisi ideal dengan konteks di mana kita hendak tulis. Ya. Jadi itu boleh saja. Atau pertanyaan lain seperti apa gagasan-gagasan utama terkait dengan topik pembahasan ini.
Nah, itu beberapa bentuk pertanyaan untuk kita mengaitkan atau memahami atau menuliskan konsep yang kita tulis. Ya. Ini ada beberapa pernyataan ya sebagai kru ya terkait dengan elemen konsep, misalnya ya, konsep yang digunakan misalnya kita sedang membahas tentang konsep ilmiah ya. Maka kru yang bisa kita lihat adalah misalnya konsep ilmiah merupakan apa. Nah itu tanda itu konsepnya. Konsep ilmiah. Jadi ketika kalian menulis tentang konsep ilmiah lalu mencari apa namanya pendapat ahli ya mencari di jurnal, kata-kata seperti ini merupakan clue yang menandai bahwa itu adalah konsep. Ya. Konsep ilmiah merupakan atau konsep ilmiah adalah ya, konsep ilmiah bisa dijalankan sebagai dan seterusnya. Ya. Itu tanda-tanda bahwa itu masuk dalam kategori konsep. Atau misalnya konsep ilmiah terdiri dari A, B, C, D. Nah itu menunjukkan bahwa konsep. Konsep ilmiah meliputi apa-apa. Ya. Nah itu clue bahwa itu adalah konsep. Atau misalnya menemukan apa seperti kalimat seperti ini. Carlina Sepeli menjelaskan bahwa konsep ilmiah diperlukan untuk menjelaskan topik atau permasalahan yang hendak dibahas. Nah itu konsepnya. Atau misalnya dalam epistemologi Karl Popper, konsep ilmiah dikategorikan sebagai bla 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 bla. Ya, itu pertanda bahwa konsepnya. Jadi prinsipnya secara umum itu konsep adalah abstrak. Tidak berbicara tentang fakta dan data, tapi dia bicara tentang sebuah model, bicara tentang apa gambaran, ya, sebuah gambaran yang nanti kita ketemu di data fakta ya, yang apa namanya dibahas nanti dalam elemen informasi. Nah, saya kira itu ya berkaitan dengan konsep ya. Semoga dengan video pendek ini apa namanya bisa lebih mudah, lebih memudahkan untuk memahami elemen konsep dan apa namanya standar intelektual yang harus diterapkan kepadanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.